Salam, sekali lagi salam Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita masih bisa bertemu dalam kasih-Nya Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai ibadah worship night ini, biarlah kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, agar apa yang kita lakukan malam hari ini itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita memuji dan menyembah Dia, mari kita akan berdoa bersama-sama. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau malam hari ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Engkau Yesus, untuk kami dapat melayani Engkau Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau berikan atas kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau layakkan kami, kuduskan kami Yesus. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak untuk datang di hadapan Engkau Yesus. Kami layak Tuhan untuk dapat melayani Engkau Yesus. Dan kami layak untuk beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki setiap kami Bapa. Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Oh jamah lembutkan hati kami Roh Kudus. Kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Biar Kau lawat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami rindu Tuhan, malam hari ini kami bisa berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kami bisa memandang wajah-Mu, kami bisa merasakan kebaikan-Mu, hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah ini Bapa. Lihat setiap hati kami Bapa. Biar Kau penuhkan hati kami penuh dengan kerinduan akan Engkau Yesus. Penuhkan hati kami dengan kehausan akan Engkau Tuhan. Karena kami mau Tuhan, kesempatan yang Kau berikan atas kami ini Tuhan. Kami mau tidak menyia-nyiakan kesempatan ini Bapa. Kami mau gunakan kesempatan yang Kau berikan atas kami ini Tuhan, dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami mau datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bersungkur di hadapan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Kami mau menyembah Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah kerinduan kami ini Bapa, itu benar-benar Tuhan terbalaskan dengan kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan atas kami ini Tuhan. Kau memberkati ibadah kami mulai dari awal pertengahan akhirnya Yesus. Biar kuasa-Mu nyata atas kami, hadirat-Mu penuh atas kami Tuhan. Dan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, yang tidak mengganggu kami dalam melayani, dalam beribadah, kami satukan hati kami, kami usirannya di dalam nama Yesus. Kami usir keluar di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberi
hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari kita pujikan dengan segenap rinduan kita. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan, amin, menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah kami sembah Engkau, Tuhan. Inilah kerinduan kami, Yesus. Puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang.
Inilah kerinduan kami Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami Yesus. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu. Biarkanlah menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah menyembah, memberikan hati ini ku berserah.
ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sembah Dia dengan penuh kerinduanmu. Sembah Dia dengan segenap jiwamu. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami. Menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap jiwa kami. Segenap hidup kami. Hari-hari kami sibuk dengan kegiatan sehari-hari kami Tuhan. Kami sibuk bekerja. Kami sibuk dengan keluarga kami Tuhan. Kami sibuk dengan urusan kami, hobi kami. Sehingga seringkali Kau menjadi nomor 2 dalam hidup kami Tuhan. Kau bukan yang utama lagi dalam hidup kami Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Kami mau tinggal dalam tempat kediaman-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di tempat kediaman-Mu. Karena di tempat kediaman-Mu kami bisa Tuhan merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Kami bisa berjumpa dengan Engkau, merasakan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kediaman-Mu, rasakan kekudusan-Mu di dalam tempat kediaman-Mu. Kasih-Mu puaskan hatiku. Katakan, persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan. Amin. Mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu. Inilah kerinduan kami Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Mari dengan segenap hati katakan, di dalam tempat kediaman-Mu, kekudusan-Mu di dalam tempat kediaman-Mu. Dengan iman katakan, kasih
puaskan hatiku, persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana bertemu dengan Engkau Tuhan. Katakan amin Yesus, amin Tuhan. Bertemu dengan Engkau Yesus, dengan segenap hati katakan, itulah yang selalu ku rindu. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita di dalam tempat kediaman-Mu, di dalam tempat kediaman-Mu. Ku rasakan kekudusan-Mu. Amin Tuhan. Di dalam tempat kediaman-Mu, katakan kasih puaskan hatiku, ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana. Mari dengan iman katakan bertemu. Amin. Ku ingin bertemu secara pribadi Tuhan. Oh,
Mari setiap waktu Tuhan kami mau menikmati Engkau. Puaskan kerinduanku terhadap Engkau, Yesus. Puaskan rinduku ini, Tuhan. Haleluya. Puaskan rinduku ini, Yesus. Haleluya, Yesus. Karena seringkali aku disibukkan dengan keseharianku, Tuhan. Disibukkan dengan urusanku, Yesus. Ampuni aku, Tuhan.
Haleluya. Kami tahu Tuhan, tidak selamanya mentari itu akan bersinar. Tidak selamanya kami bisa ada di tengah-tengahnya keluarga kami, di tengah-tengah saudara kami seiman Tuhan. Ada kalanya Tuhan, kesempatan itu akan berakhir, Yesus. Oleh karena itu Tuhan, selama ada kesempatan yang Kau berikan atas kami, biarlah kami mencintai rumah kediaman-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa mencintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Yesus. Yang Kau siapkan hati kami Bapa, Kau jamah hati kami Tuhan, sehingga benar-benar hati kami, telinga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai, katakan, tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagum kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Katakan, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari
tempat kediaman-Mu. Amin Tuhan, selamanya kasih-Mu akan tenang, kamu ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Mari lebih lagi katakan, oh selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya. Haleluya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya, akan tenang aku ingkari kasih-Mu selamanya, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya, akan tenang aku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Kami menyadari Tuhan, betapa kasih-Mu itu selalu ada untukku. Segalanya bisa berubah. Musim bisa berubah. Pemilikan kami bisa berubah. Hati manusia bisa berubah. Tapi kasih Allah, hatinya Allah tidak pernah berubah. Untuk selamanya, kasih-Mu tidak berubah Tuhan. Kami akan belajar untuk mencintai-Mu Tuhan. Mengasihi apa yang ada seperti firman-Mu Tuhan. Kami rindu diam dalam bait-Mu Tuhan, untuk menerima segala pemberian-pemberian Allah itu. Terima kasih Tuhan. Satu hari di pelataran lebih baik daripada 1000 hari kami di tempat lain Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, malam ini kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami malam ini, sebab kami sangat merindukan Engkau. Berbicaralah kepada kami, jelaskan apa yang menjadi kerinduan-Mu untukku Tuhan, untuk jemaat-Mu. Terima kasih, segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman, terlebih memberikan hati kurang percaya,
Kami satukan hati untuk mengusir kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, pergi engkau dari tempat ini. Dari hati kami, dan biarlah roh Allah sendiri yang bertahta untuk memberikan pengertian, memberikan pencerahan kepada kami yang secara onset datang beribadah secara online, mendengarkan, mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Amin. Saya akan ajak saudara untuk angkat sebuah pujian dulu ya. Sebelum kita memulai untuk mendengar firman Tuhan. Pujian ini berjudul tentang musim yang akan selalu berganti ya. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan-Mu dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku, seumur hidupku. Dia menyenangkan-Mu, Dia menyenangkan-Mu, peliharaku seumur hidup. Haleluya. Silakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam ibadah kita, ya.
Saudara, malam ini saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan yang saya berikan sebuah tema bertumbuh dalam kedewasaan iman bersama kesabaran dan kesesakan. Ya. Jadi kesabaran dan kesesakan yang akan kita teliti ini adalah membawa kedewasaan di dalam iman kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang saudara ya, pergerakan menuju kedewasaan ini tidak lepas daripada kehidupan kita. Apa yang kita hidupi ini. Ya. Hidup ini sebenarnya, sesungguhnya adalah sebuah perjalanan, ya. Tidak dijamin, ya. Jalanan yang akan kita lalui itu seperti apa? Tidak dijamin, ya. Yang akan kita lewati itu, ya. Tidak ada yang menjamin, ya. Tidak selalu lurus, ya. Tidak selalu mulus, tidak selalu lapang, bahkan tidak selalu enak untuk dijalani. Bahkan justru sebaliknya. Ya, itu adalah jalan yang bentuknya sempit. Jalan yang bentuknya itu rusak seringkali. Jalan yang bergeronjal. Jalan yang penuh dengan liku-liku. Bahkan penuh dengan tikungan-tikungan tajam. Bisa jadi itu berbentuk sebuah terowongan, ya, lorong yang panjang, yang gelap dan pengap, dan tidak ada jalan alternatif. Ya, inilah yang akan kita hadapi. Ya, saudara. Kita ini sebenarnya tidak punya jalan alternatif, tidak punya pilihan. Ya. Masa yang sukar, masa ketika kita sakit, masa ketika kita menghadapi krisis, baik krisis kepercayaan, krisis finansial, krisis ekonomi, atau krisis-krisis apapun. Ya, atau juga masa kita belum mendapatkan pekerjaan, ya, belum mendapatkan kepercayaan, ya, bahkan mungkin keadaan yang melemahkan kita, keadaan yang berduka cita, itu semua adalah bentuk jalanan yang tidak ada pilihan bagi kita. Yang harus kita jalani suka atau tidak suka. Kita harus melewatinya, ya, dan tidak ada alternatif yang lain. Saudara, itu bergantung pada cara kita menjalaninya, ya. Jadi jalan yang tersedia bagi kita, yang disiapkan dalam hidup ini adalah jalan yang tidak mudah. Ya. Jalan yang memerlukan sebuah perjuangan yang berat. Dan itu harus kita lalui, saudara ya. Tidak ada alternatif lain. Ini. Jadi bentuk jalanan itu, ya, adalah jalanan yang suka atau tidak suka, kita harus melewatinya. Untuk itu memang kita harus benar-benar paham bagaimana cara menjalaninya hidup ini, saya. Entah kita menjalannya dengan nyali yang ciut, saudara ya. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan
kecemasan atau kita menjalaninya dengan hati yang besar. Ini saudara ya. Jadi kita diperhadapkan itu. Bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara menjalaninya, itulah yang menyebabkan sebuah keberhasilan dalam setiap langkah-langkah kita. Kalau kita menjalani dengan keluh kesah, wah, saya tentu ini saudara akan menghadapi problem-problem yang lain. Atau kita menjalani kehidupan ini dengan begitu tenang, dengan tabah, bahkan dengan sabar. Nah, jadi kita ada pilihan yang akan kita kerjakan menyikapi persoalan hidup ini. Sekali lagi saya katakan, persoalan hidup ini tidak bisa kita lewati, harus kita jalani. Sebab itu ketika kita menghadapi persoalan yang berat, ya, kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, lepaskan kami dari persoalan ini Tuhan. Tolonglah kami, lepaskan kami dari persoalan yang kami hadapi. Tuhan tidak akan pernah mendengar doa kita. Kenapa? Sebab persoalan yang dihadapi manusia itu bagian dari cara Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Jadi doa kita yang paling benar ketika kita menghadapi persoalan, berdoalah kepada Dia, Tuhan berilah kami kemampuan, kekuatan untuk menghadapi persoalan ini dan melewatinya bersama dengan Engkau. Nah, itu saudara. Jadi benar ini harus kita hadapi, kita pahami persoalan hidup ini dengan baik. Ya. Mengapa timbul persoalan? Mengapa timbul hal-hal yang lain seakan-akan mereka tidak mampu untuk hidup lagi? Sebab mereka menghadapi persoalan itu dengan cara mereka sendiri. Saudara, ada orang yang diberikan beban, ya, 50 kilo. Yang mengatakan belum diangkat, tapi orang itu selalu, aduh, kalau 50 kilo ini punggung saya bisa patah ini. Saya tidak pernah angkat-angkat. Ya. Tetapi ada orang yang badannya lebih kecil, lebih kurus. Dia bilang, akan saya coba. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan kepadaku. Nah ini beda. Ya, saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya, kita Perjanjian Baru ini ditulis dalam bahasa Yunani, ya, saudara. Di situ untuk kata sabar, untuk kata kesabaran itu ada 2 kata dalam bahasa Yunani yang menjelaskan tentang ini, saudara. Pertama itu kata makrotumia. Ya. Makrotumia ini artinya sabar terhadap orang. Sabar terhadap sesama. Menyabari orang yang menjengkelkan. Itu kata sabar yang pertama dari bahasa Yunani yang menyebutkan makrotumia. Ya. Tapi yang kedua itu disebutkan kesabaran dengan sebutan hupomone. Hupomone itu digambarkan adalah kemampuan sebuah pohon untuk bertahan hidup di daerah yang tandus dan gersang. Hupomone. Artinya kalau kita kaitkan dengan kesabaran, sabar terhadap keadaan, sabar terhadap kondisi yang sulit, menyabari keadaan yang sukar, dan menyabari jalanan yang berat untuk dilalui. Ya. Jadi sabar ini memberikan kita
pemahaman yang begitu luar biasa. Hidup memang penuh dengan tantangan, tidak selalu lurus, tidak selalu mulus. Justru jalannya itu jalan yang susah, yang rumit. Bahkan bentuknya lebih mengerikan. Kita tidak punya pilihan. Ya. Tetapi itu bentuk yang harus kita jalani. Mari kita menjalaninya dalam pemahaman yang benar. Ya, ini. Nah, dijelaskan di situ ya tentang kata sabar. Mengapa kok diangkat kata sabar? Ya. Mengapa kok diangkat kata sabar? Saya ajak dulu membaca dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Yang merupakan ayat kunci yang mendasari renungan kita malam ini. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudara, bagian yang di tengah itu dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Ini. Nah, bahasa Yunani tadi hupomone itu mengatakan supaya kita bersabar dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang berat. Ini yang diajarkan tentang sabar. Nah, terhadap jemaat di kota Roma, Paulus ini memberikan nasihat. Ya. Paulus waktu itu menulis suratnya ini, surat Roma ditulis waktu dia berada di Korintus. Ya. Di Korintus, dia ingin hadir di Roma. Ya. Untuk sebagai misinya untuk perkembangan gereja Tuhan di sana. Ya. Tetapi seringkali Paulus mengalami hambatan-hambatan. Ya. Jadi waktu itu orang-orang jemaat Tuhan yang berada di Roma ini sedang menghadapi atau berada di dalam lorong panjang yang gelap. Kondisinya seperti berada dalam lorong yang panjang, yang gelap, yaitu keadaan yang mengalami penindasan dan penganiayaan oleh penguasa tirani dari kekaisaran Roma saat itu. Ya, jadi ini orang Kristen yang ada di Roma itu mengalami himpitan. Salah satunya dengan pemerintah. Ya, oleh sebab itu Paulus menasehati itu. Ya. Belum lagi persoalan-persoalan konflik-konflik yang ada di situ. Jemaat di Roma itu bukan didirikan oleh Paulus, tapi didirikan oleh orang-orang yang mungkin setelah Pentakosta itu, setelah bergerak, ya, ada murid-murid Tuhan yang tidak tampak di situ, yang bergerak ke sana untuk membuka jemaat yang ada di Roma. Tapi Paulus rindu untuk menasehati orang-orang di Roma yang sedang mengalami himpitan, mengalami tindasan, dan mengalami penganiayaan oleh pemerintah pada waktu itu, kekaisaran Romawi. Nah, Rasul Paulus itu memberikan nasihatnya, dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Roma 12 ayat 12 di bagian yang B. Sabarlah dalam kesesakan. Nah, di sini ini memakai kata hupomone. Ya, artinya apa? Artinya bersabarlah terhadap kesesakan yang kau alami. Ya, sabarlah terhadap keadaan yang sulit. Dan bersabarlah dalam kesukaran itu. Nah, ini yang diajarkan Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma. Nah, saudara, nanti pun kalau kita menyadari betapa
hasil daripada nasihat ini ditaati oleh orang-orang Romawi, dan hasilnya luar biasa. Dan ini memberikan sebuah gambaran kepada kita. Kalaupun kita menghadapi kesulitan, kesukaran, dan keadaan yang tidak jauh daripada orang-orang Roma ini, mari kita mau mengikuti apa yang dinasihatkan Rasul Paulus. Ini saya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus sabar terhadap keadaan? Mengapa kita harus menyabari kondisi yang sedang kita alami dalam perjalanan hidup ini? Ya, saudara, alasannya begini. Yang pertama, keadaan itu, kondisi itu tidak akan terus-menerus begitu. Ya, keadaan tidak akan terus-menerus begitu. Keadaan dalam hidup ini tidak ada yang abadi. Ya, tidak ada yang abadi. Dan jangan percaya ada yang abadi di dalam kehidupan ini. Tidak ada. Segalanya selalu berubah. Baik kekayaan bisa berubah. Kemiskinan bisa berubah. Pangkat bisa berubah. Saudara. Bahkan segalanya bisa berubah. Keadaan yang sukar itu pun bisa berubah. Bahkan kehidupan yang berada dalam badai pun, maka pasti akan berlalu. Seperti musim di dalam kehidupan ini, pasti akan berganti. Ini saudara ya. Jadi di sini kita harus mengerti. Kenapa kita harus sabar terhadap keadaan ini? Harus mau bersabar. Karena keadaan itu tidak akan terus tetap begitu. Semua akan berubah. Tapi seperti dalam pujian tadi, untung kasih Allah itu tidak pernah berubah. Ya, bahkan dikatakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Meskipun kita berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Rancangannya tidak pernah salah. Ini bahkan dikatakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sebuah keuntungan besar. Dia tidak pernah berubah dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap bagi kita. Keadaan tidak akan tetap begitu. Ini yang harus kita pahami. Hidup ini tidak ada yang abadi. Dan jangan percaya kalau orang bilang, oh hidup ini abadi, kekayaan saya akan tetap seperti ini. Tidak. Semuanya akan berlalu seperti musim di dalam kehidupan ini. Pasti akan berganti. Ini. Jadi kita perlu sabar di dalam keadaan yang kita alami. Kita perlu bersabar dalam kehidupan kondisi yang kita alami. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa nanti musim itu akan berganti. Dan ketika pergantian musim itu tiba, kita bisa menyaksikannya dan kita tidak terlambat untuk berjalan ke depan untuk mengikuti rancangan Tuhan berikutnya. Nah, ini sebuah hal yang luar biasa. Bahkan kalau kita sedang berada di lorong yang gelap sekalipun, maka itu pun pasti ada ujungnya. Maka dalam menghadapi segala sesuatu dan keadaan, bersabarlah dan tetaplah berjuang. Kamu akan melalui lorong dan melihat cahaya di ujung terowongan itu. Itu namanya pengharapan. Ya.
Jadi ini yang harus kita pegang. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, keluar dari masa yang sukar di dalam hidupnya, itu adalah orang-orang yang selalu, perhatikan, ya, selalu adalah orang yang sabar dalam menjalani hidup keadaannya itu. Orang yang sukses, orang yang dikatakan berhasil melewati kesulitan, kesukaran dalam hidupnya dan berakhir dengan kemenangan adalah orang yang sabar dalam menjalani hidupnya. Sabar terhadap kesesakan dan tetap menyimpan pengharapan di dalam hatinya sambil terus berjalan maju. Jadi dia tidak dihentikan. Ya. Tidak dihentikan. Saudara, ibadah yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan. Terkadang banyak perkara, banyak kepercayaan-kepercayaan bisa menghentikan langkah-langkah kita untuk berpengharapan kepada Allah. Ini ketika seorang yang lumpuh itu, ya, di kolam Bethesda, terkonsep dalam pikirannya, aku tidak akan pernah bisa masuk ke kolam itu. Meskipun kolam itu bergoncang karena tidak ada yang mengangkat aku. Dan seterusnya terkonsep dalam pikirannya, aku tidak akan pernah sembuh. Dan benar, saudara. Jadi jangan sampai ini kita terhalang ini. Ya, terhalang oleh konsep-konsep dunia yang melemahkan kita. Konsep-konsep kepercayaan, konsep-konsep doktrin, bahkan konsep statement-statement yang dibuat orang. Kalau kita mau berhasil dan sukses keluar dari kesukaran, firman Allah katakan, jangan mengeluh, jangan ciut nyalimu, tetapi sadarlah sesungguhnya keadaan itu tidak akan tetap begitu, akan berubah sesuai dengan musimnya. Ini seperti nasihat yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan Martin Luther King Jr. Dikatakan begini, jika kamu tidak bisa terbang, berlarilah. Jika kamu tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah. Ini. Dan yang paling penting adalah kamu tetap bergerak maju. Itulah yang namanya pengharapan. Orang percaya masih punya pengharapan. Ini. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus membingkai. Membingkai itu menjadikan, artinya nasihat itu dikokohkan begitu, dikukuhkan. Membingkai itu dijadikan bingkai. Sehingga nasihat itu terus bisa dibaca, terus bisa diingat dan ada di dalam hati. Terbingkai itu. Ya, dia membingkainya. Kata sabarlah dalam kesesakan. Ini. Ya. Dengan satu nasihat di atasnya lagi. Ya. Tadi kan ada 3 nasihat, saudara ya. Ada 3 nasihat. Yang pertama itu di atasnya bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, jadi Rasul Paulus membingkai itu dengan satu lagi ya, nasihat yang di atasnya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Dan pengharapan itu tentu pengharapan di dalam Tuhan. Firman Allah mengatakan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya. Sebab apa yang kau harapkan itu tentu engkau dasari dengan iman. Kalau engkau adalah bagian daripada anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Jadi sabarlah dalam kesesakan. Dikatakan berikutnya bersukacitalah dalam pengharapan.
dan pengharapan di dalam Tuhan. Sebab Tuhanlah yang bisa menggerakkan roda pengharapan di dalam hidup kita. Roda pengharapan yang kita miliki bisa menjadi roda pengharapan yang begitu kuat, saudara. Sebab Tuhan ada di dalam pengharapan kita mempercayainya. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Ini, ya, haleluya. Ada satu pujian yang mengatakan tentang pengharapan ini. Dikatakan begini, saudara. Pengharapan hanya pada Yesus saja yang mati atas juta. Ini, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Dialah harapanku. Ya, Yesus adalah harapan jiwaku. Ia pelepas dosaku. Dia pohon selamat. Ya, dan kesenanganku. Yesus, Dialah harapanku. Saudara, ini ya. Jadi kita menjadi mengerti, saudara ya. Menjadi mengerti sebab kita diperhadapkan dalam persoalan dan kita menghadapinya dengan sabar karena kita tahu keadaan itu tidak tetap seperti itu, saudara. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mengapa harus sabar dengan keadaan? Ya. Karena tiap keadaan itu mempunyai atau memiliki keindahan. Ya. Setiap keadaan yang sedang kita alami itu memiliki keindahan tersendiri. Ya, kita mungkin heran, loh keindahan apa Pak? Oh, saya mengalami kesulitan Pak. Nah, saudara, seperti musim, ya, musim itu, ya, ia di dalamnya menjanjikan keelokan masing-masing. Di dalam menjalani kehidupan itu kita berada dalam musim. Ya, musim apa? Musim apa? Musim apa? Nah, saudara, ada sebuah syair yang menjelaskan tentang 4 musim. Itu bukan di Indonesia. Ya, 4 musim itu bisa ada di Amerika, saudara ya. Syair itu berkata begini. Di musim semi, kita diberkati dengan kebahagiaan bunga-bunga yang mekar. Begitu indah. Musim panas diberkati dengan gairah dan karya sinar mentari yang berlimpah. Ya, saudara, sinar mentari yang berlimpah. Di musim gugur diberkati dengan kilauan warna-warni daun. Nah, ini. Dan musim dingin diberkati dengan selimut salju yang putih berkilauan. Artinya apa? Artinya tiap musim itu memiliki keindahan. Ya. Tadi dikatakan kita harus mengerti. Ya. Kita harus tahu keadaan itu. Dikatakan tadi kita harus paham, saudara ya. Saya jelaskan tadi itu, saudara ya. Ya, kita harus menjalani hidup ini dan sabar terhadap keadaan itu supaya kita melihat apa yang terjadi. Setiap pergantian musim kita akan mengerti, saudara. Ini, di situ keindahannya. Artinya tiap musim itu memiliki keindahan. Ya, tiap musim itu memiliki kesempatan yang bermanfaat di situ. Ada sesuatu yang bermanfaat di dalam masing-masing musim yang kita jalani. Ini. Jadi kita tidak bisa mengeluh. Ya. Sebab ada sesuatu yang luar biasa. Masa tenang adalah masa
untuk dinikmati, saudara. Masa tenang ya. Masa senang adalah untuk disyukuri. Ya. Masa senggang untuk diisi. Ya. Masa lega adalah untuk dijalani dengan rasa berterima kasih. Bahkan masa tegang juga harus dijalani sambil mencari hikmah, ya, yang dapat kita pelajari dalam kesesakan, dalam masa tegang itu. Masa sesakan perlu kita jalani sebagai masa yang memanggil kita untuk menghadap Sang Ilahi di dalam doa. Nah, ini. Jadi dalam kesulitan itu masa kita dipanggil untuk kita menghadap Dia setiap saat di dalam doa kita, dalam permohonan kepada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus kembali membingkai kakak sabar dan dalam kesesakan dengan satu lagi nasihat yang berada di bawahnya, yang dikatakan bertekunlah di dalam doa. Jadi di sini ini nasihat Rasul Paulus begitu lengkap. Ya, dikatakan tadi di masa yang tenang, ya, itu memanggil jiwa kita untuk bisa memuji dan menyembah Dia. Di masa kesesakan, memanggil jiwa kita untuk bertekun di dalam doa. Ya, dan di dalam ketiga nasihat tadi itu, sabar dalam kesesakan, bersukacitalah, ya, yang tadi di atasnya bersukacitalah, ya, dalam pengharapan. Yang terakhir itu dikatakan bertekunlah di dalam doa. Nah, tiga nasihat ini adalah nasihat yang utuh, nah, tidak bisa dipecah-pecah. Ketika saya melihat penjelasan beberapa orang yang menjelaskan ayat yang ke-12 dari Roma 12 ini, biasanya mereka ini mengambil bersabarlah dalam kesesakan. Ya. Ayat yang statement yang di atas dan yang di bawah ini seringkali tidak dimasukkan ke dalamnya. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk ketiga nasihat ini, mari kita pakai dengan lengkap. Ya, ini. Maka kalau kita menggunakan nasihat ini dengan baik, kita akan menjadi orang yang kuat dan teguh di dalam kehidupan ini. Ini, ya, dikatakan ia adalah orang yang sukar untuk dihambat jalannya. Ketika orang ini merengkuh mengambil tiga nasihat ini dan berpegang kepadanya, ia akan seperti anak panah yang melesat dengan kekuatan penuh. Ini, saudara. Jadi, mari kita memahami ini, saudara. Haleluya. Saya akan menyelesaikan ini dan mari saya undang, ya, singer untuk maju ke depan. Ya. Jadi benar. Tiga nasihat ini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya dalam menghadapi segala sesuatu kita patut bersukacita. Tidak dihadapinya dengan ciut nyali. Tidak dihadapinya dengan kecemasan. Tetapi dihadapi dengan sukacita. Di dalam pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan. Dan senantiasa bersabar dalam kesesakan. Ini, saudara. Yang ketiga, bertekun di dalam doa. Ketiga hal ini adalah gambaran kehidupan yang dipersiapkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Sehingga kita menjadi kehidupan yang kokoh dan yang teguh di dalam hidup
yang serba tidak menentu ini, saudara. Haleluya. Silakan saya ajak untuk angkat sebuah pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Janji Tuhan itu janji yang luar biasa. Ya. Ketika kita menghadapi kehidupan ini, ya, dan kita bingung jalan mana yang harus kita tempuh. Ya. Tetapi Tuhan itu menyiapkan segalanya. Bahkan janji-janjinya disiapkan kepada kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan. Aku tidak mampu, tidak sanggup, Engkau jawaban hidupku. Sendiri, oh sebab Engkau menggendongku Tuhan, karena aku tidak mampu. Tangan-Mu yang kuat Tuhan.
Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin Tuhan. Janjimu tidak pernah terlambat Tuhan. Cintamu begitu dahsyat Tuhan. Amin. Engkau memang tidak pernah menjanjikan kami akan melewati jalan yang lurus Tuhan. Engkau tidak pernah berjanji langit biru. Tetapi Engkau berjanji untuk menyertai. Meskipun kami harus diterjang oleh arus Tuhan yang bisa menyeret kami, tetapi Engkau menyertai kami. Janjimu itu tumpuan langkah-langkah kaki kami Tuhan. Jalanku Engkau tahu, langkah-langkahku Engkau yang menentukan Tuhan. Sertai Tuhan ketika aku melangkah menempuh sesuatu Tuhan. Satu saat Musa diperintah oleh Tuhan, biarlah malaikat yang menyertai engkau. Tapi Musa berkata, kalau tidak Engkau yang menyertai aku tidak mau berjalan Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau. Hari-hari ini Tuhan, seluruh dunia dihebohkan dengan keadaan yang tidak menentu Tuhan. Keadaan ekonomi, keadaan keamanan, keadaan pekerjaan, keadaan iman, keadaan banyak yang kami alami Tuhan. Kondisi-kondisi musim-musim kami alami. Sepertinya kami tidak sanggup Tuhan. Keadaan dunia berubah. Yang dulu tenang sekarang terjadi gempa, terjadi tsunami, terjadi persoalan-persoalan di luar, apalagi di dalam Tuhan. Bahkan di gereja sendiri mengalami Tuhan persoalan-persoalan, konflik-konflik terjadi di mana-mana. Ini perjuangan gereja harus bekerja untuk mempersatukan jemaat. Hanya firman-Mu yang sanggup memberikan pengertian ini Tuhan. Roh-Mu yang bisa bekerja untuk memberikan pengertian-pengertian tentang kesatuan. Bahkan hari-hari ini kami dituntut untuk bersabar lewat firman Allah yang kami dengar malam ini. Tekun dan bersabar, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun berdoa. Itulah yang ditunjukkan Tuhan pada kita. Sebab tidak ada seorang pun yang mampu berdiri tegak dalam kondisi dunia seperti ini Tuhan. Belum lagi sakit penyakit melanda dunia. Penyakit melanda dunia. Kesombongan. Kekuasaan. Pangkat. Seringkali mencampur di situ. Orang-orang bergerak untuk dirinya sendiri Tuhan. Orang-orang yang ingin kaya. Orang-orang yang ingin jabatan Tuhan. Sungguh terkadang ini bisa membuat kami menjadi mengalami persoalan-persoalan yang berat. Lihat Tuhan sekarang kondisi anak-anak. Tidak jauh seperti orang-orang anak-anakmu di Roma yang menghadapi himpitan Tuhan.
Rasul Paulus juga menghimpun dana di Roma untuk bergerak ke Spanyol dan sekelilingnya, mencari dana untuk jemaat di Yerusalem yang tidak mampu. Banyak persoalan dihadapi jemaat Tuhan di mana-mana hari-hari ini, seperti yang dihadapi pelayanan Paulus Tuhan. Tetapi Engkau memberikan nasihat kepada mereka untuk tetap bersuka cita, bersabar dalam kesesakan, dan berdoa Tuhan. Ini, kuatkan hati kami. Kuatkan hati kami, supaya kami dapat berjejak di tanah yang tidak datar, yang bergeronjal itu, dan tetap melangkah maju, tidak terpeleset Tuhan. Ini, kendati halangan itu mengganjal, biarlah kami boleh melihat lengan-Mu yang kuat itu Tuhan. Ini, tetap ajar kami menggenggam yang namanya kebenaran firman Allah. Pelita itu taruh dalam hati kami Tuhan. Ini, tuntunlah kami setiap jengkal langkah kami Tuhan. Agar jiwa kami terus berseri dalam pengharapan dan tabah dalam kesesakan, dan tidak henti-hentinya berdoa kepadamu. Apa yang dihadapi jemaat-Mu hari-hari ini, Engkau sendiri yang akan menolongnya Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa melewati kesukaran, kesulitan ini bersama dengan Tuhan. Dan kami mengalami kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Firman-Mu berkata, kalau kami memegang 3 kunci nasihat yang utama dalam Roma 12 ayat 12, untuk bersuka cita di dalam pengharapan dan bersabar dalam kesesakan, berdoa dengan ketekunan. Firman Allah mengatakan, kita akan menjadi orang yang kuat, yang mampu, sebab kami terus melibatkan Tuhan dalam apa yang kami alami, dalam apa yang kami hadapi kesesakan itu, dan terus bersekutu kepada Allah dengan pengharapan, dengan sabar, dan terus bergumul menantikan bersama dalam doa yang tiada berkeputusan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu menghadapi persoalan, tetapi Engkau jalan keluar kami. Engkaulah pimpinan kami. Engkaulah gembala agung kami. Engkaulah imam besar kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu yang Engkau izinkan Rasul Paulus itu menuliskan kepada kami melalui muridnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami kesulitan, mengalami kemunduran kesehatan. Baik anak-anak-Mu yang percaya Tuhan, ataupun anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami persoalan dalam kehidupannya, sehingga menyebabkan mereka tidak setia, tidak taat, tidak rajin bersekutu. Bahkan mereka ini melemahkan iman mereka, menjadi lemah. Bahkan juga Tuhan, pikiran-pikiran mereka tidak lagi selaras dengan firman Allah. Tetapi kami bersyafaat buat mereka, Tuhan menolong mereka, jamah mereka yang sakit. Kasih-Mu melimpah, dan berikan kemampuan, kekuatan untuk keluar dari persoalan, sehingga kami bersama dengan Tuhan menjalani ini, dan kami mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Jamah yang sakit Tuhan, berikan kesembuhan, berikan pengampunan, berikan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan juga berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang mengalami persoalan-persoalan hidup, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan pelayanan, persoalan apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu.
Engkau bisa membuka jalan dengan memberikan kemampuan, kekuatan kepada mereka untuk bertahan dan menghadapi persoalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada malam ini Engkau menggairahkan kami. Engkau mendewasakan iman kami di dalam pelajaran kesesakan, di dalam pelajaran kesabaran yang Kau tunjukkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat-Mu, setiap kami yang mendengarkan, mari Tuhan memberkati. Dan setiap persoalan mereka hadapi, Tuhan memberikan jalan keluar. Sebentar kami mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biar Kau menyiapkan segala berkat bagi kami Tuhan. Mari kita mengangkat tangan. Kita mohon berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara, pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Allah Roh Kudus berkarya dan bekerja dalam kehidupan kita. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita dalam kesukaan besar. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita.